Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khalid, saya dari kelas 1 MPIC. Di sini saya akan menerangkan tentang ilmu perkembangan manusia. Baik, kita mulai dari pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan yaitu perubahan yang bersifat kuantitatif menyangkut aspek-aspek jasmania atau perubahan-perubahan yang terjadi pada organ tubuh dan struktur fisik, seperti pertambahan tinggi badan seorang anak. Bisa dilihat contoh gambarnya ya. Selanjutnya perkembangan, yaitu perubahan yang menyangkut aspek-aspek mental psikologis manusia, seperti perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pembagian menurut Elizabeth P. Harlock. Masa sebelum lahir. Pada masa ini terjadi beberapa kejadian penting. 1. Penurunan sifat bawaan mental psikologis anak. 2. Penentuan jenis kelamin anak. 3. Kepastian apakah lahir tunggal atau kembar. Yang keempat, posisi anak dalam keluarga. Selanjutnya yaitu masa bayi yang baru lahir. Pada fase ini memiliki 4 macam penyesuaian diri. 1. Penyesuaian dengan keadaan suhu udara. 2. Menghisap dan menelan makanan atau air susu. 3. Bernafas. Dan yang keempat, membuang kotoran. Selanjutnya yaitu masa bayi. Ciri-ciri masa ini: masa dasar atau masa pembentukan kehidupan yang sesungguhnya. Karena saat ini pola perilaku, sikap, ekspresi, emosi mulai terbentuk. Bayi berkembang pesat baik fisik maupun psikologinya. Dalam masa bayi, selain meningkatkan individualitas, juga terjadi sosialisasi. Masa bayi merupakan permulaan kreativitas. Baik, selanjutnya yaitu masa kanak-kanak awal. Ini biasanya terjadi pada umur 2-6 tahun. Orang tua menyebutnya sebagai usia sulit, sebab pada masa ini terjadi kesulitan dalam mendidik mereka. Sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk main-main. Sedangkan para psikolog menyebut masa ini sebagai usia prasekolah. Pada masa-masa ini, para psikolog menyebut mereka dengan sebutan usia prakelompok, usia penjelajah, dan usia bertanya. Jadi biasanya lebih aktif. Masa kanak-kanak akhir, usia 6-12 tahun. Masa ini disebut juga oleh orang tua usia tidak rapih. Pada masa ini, mereka lebih banyak dipengaruhi atau mengikuti teman-temannya daripada orang tuanya sendiri. Pada usia ini, banyak anak menunjukkan minat mereka terhadap seks. Mereka sering memperbincangkan hal ini dengan teman-teman bermainnya, bahkan sesekali dengan orang dewasa. Mereka pun memiliki kemampuan untuk menirukan perilaku seks orang dewasa, baik karena melihat gambar atau melihat orang tuanya. Jadi, agar lebih hati-hati untuk para ibu-ibu dalam mendidik anak usia ini. Masa puber terjadi pada usia 12 atau 13 sampai 16 atau 17 tahun. Biasanya untuk perempuan itu haid, dan kemudian untuk laki-laki itu mimpi basah. Dalam tahap ini, biasanya anak mulai kritis dalam menanggapi suatu ide atau pengetahuan dari orang lain. Pada masa puber, biasanya seorang anak menunjukkan kekuatan intelektual dan energi fisik yang kuat. Hanya saja, kekuatan itu tidak dibarengi dengan kemampuan yang kuat pula. Ketidakseimbangan ini biasanya terjadi pada saat itu seorang anak mulai belajar menentukan tujuan serta keinginan yang dianggap sesuai baginya untuk memperoleh kebahagiaannya. Awal masa remaja secara umum dapat diidentifikasi meningkatnya emosi yang biasanya berhubungan dengan perubahan fisik, perubahan bentuk tubuh, minat, dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosialnya.
Biasanya apa yang dianggap penting bagi anak-anak sudah tidak penting lagi di masa remaja sekarang. Umumnya remaja bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan. Mereka menuntut dan menginginkan kehebatan, tetapi pada saat yang bersamaan ia sering takut dengan resiko dan tanggung jawab yang harus dipikulnya. Masa dewasa. Periode ini merupakan periode yang ditakutkan dari keseluruhan hidup manusia. Masa ini adalah suatu masa yang berprestasi. Bahkan menurut Erikson, selama usia ini orang bisa menjadi lebih sukses atau sebaliknya mengalami stagnasi. Masa ini memberikan perhatian kepada agama secara lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Rata-rata perhatian yang lebih besar kepada agama dilandasi oleh kebutuhan pribadi dan sosial. Setelah kita mengalami masa dewasa, kita akan mengalami masa usia lanjut. Biasanya pada usia lanjut itu semakin bergantung pada orang lain, baik bantuan fisik maupun ekonomi. Kemudian semakin menurunnya kemampuan motorik, kekuatan fisik, seksual, dan banyak tidak berfungsinya sistem saraf. Semoga kita semua diberi kesehatan dan umur panjang, amin. Khususnya untuk Bapak dan Ibu dosen, semoga sehat selalu dan semoga diberi umur panjang, amin amin ya robbal alamin.